Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan Jakarta, hiduplah Indah, seorang wanita berusia 30-an dengan aura kecantikan yang memancar dari dalam. Rambutnya hitam legam tergerai indah, membingkai wajah ovalnya yang selalu dihiasi senyum. Sebagai seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional ternama, Indah adalah representasi sempurna dari wanita karir modern, cerdas, mandiri, dan ambisius. Namun, di balik segala pencapaian profesionalnya, kebahagiaan sejati Indah terletak pada keluarganya yang kecil namun hangat. Indah adalah istri dari Bram, seorang pelaut tampan bertubuh atletis dengan kulit sawo matang yang eksotis, hasil dari petualangannya melintasi samudra. Mata hitamnya yang tajam selalu memancarkan ketulusan, atau setidaknya itulah yang Indah yakini. Bram adalah cinta pertama Indah, pria yang telah mengisi hatinya sejak masa kuliah, pria yang selalu ia impikan untuk menjadi ayah dari anak-anaknya. Mereka menikah 8 tahun lalu dalam sebuah upacara sederhana namun penuh cinta, dan sejak itu, hidup mereka terasa seperti dongeng yang menjadi nyata. Buah hati cinta mereka adalah Putri, seorang gadis kecil berusia 5 tahun dengan rambut sebahu yang bergelombang dan mata bulat besar yang diwarisi dari sang ibu. Putri adalah permata hati Indah dan Bram, tawa riangnya adalah melodi terindah di rumah mereka yang nyaman di pinggiran Jakarta. Setiap pagi, Indah akan selalu menyempatkan diri mengantar Putri ke taman kanak-kanak, sebelum bergegas ke kantor. Di sore hari, mereka akan menghabiskan waktu bersama, entah itu membaca buku, mewarnai, atau sekadar bercerita tentang hari mereka. Hidup Indah terasa lengkap, harmonis, penuh cinta, dan nyaris sempurna. Namun, kesempurnaan itu harus diuji. Suatu sore, Bram pulang membawa kabar yang campur aduk. Wajahnya terlihat gembira namun juga sedikit cemas. "Sayang, aku dapat kontrak pelayaran panjang," katanya, suaranya sedikit bergetar karena kegembiraan. "Ini proyek besar, bisa sampai 6 bulan atau bahkan lebih. Gajinya lumayan untuk tabungan masa depan Putri." Indah merasakan dadanya berdesir antara bangga dan cemas. Bangga karena suaminya mendapatkan kesempatan sebesar itu, cemas karena harus berpisah dalam waktu yang begitu lama. 6 bulan, ulang Indah, senyumnya sedikit pudar. "Lama sekali, Bram. Bagaimana dengan Putri? Dia pasti akan sangat merindukanmu." Bram segera mendekat, memeluk Indah erat. "Justru itu, sayang. Ini demi Putri juga. Kita bisa menabung lebih banyak untuk sekolahnya nanti, untuk masa depannya. Aku janji akan selalu menghubungi kalian, video call setiap ada sinyal. Waktu akan terasa cepat berlalu." Malam itu, mereka membicarakan segalanya, mulai dari rincian kontrak, persiapan Bram, hingga bagaimana Indah akan mengelola rumah dan Putri sendirian. Indah mencoba tegar, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari pengorbanan mereka demi masa depan yang lebih baik. Ia melihat kilatan ambisi di mata Bram, ambisi yang sama yang dulu membuatnya jatuh cinta. Hari keberangkatan tiba. Suasana di pelabuhan Tanjung Priok begitu ramai, dipenuhi para pelaut dan keluarga yang saling melepas. Indah datang bersama Putri. Gadis kecil itu menggenggam erat tangan ibunya, sesekali mendongak menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Bram berjongkok, memeluk Putri dengan erat. "Putri anak ayah yang kuat. Ya, ayah pergi kerja sebentar, nanti ayah bawa banyak oleh-oleh. Putri jangan nakal, jaga ibu baik-baik." Putri mengangguk pelan, air matanya menetes. "Ayah jangan lama-lama. Putri kangen ayah." Hati Indah mencelos melihat pemandangan itu. Ia tahu perpisahan ini akan berat. Bram berdiri, lalu memeluk Indah. Pelukan itu begitu erat, seolah ingin menyimpan semua kenangan dalam 6 bulan ke depan. "Jaga diri baik-baik, sayang. Aku akan selalu menghubungimu. Percaya padaku, ya." Indah mengangguk, menahan air mata yang mendesak keluar. "Aku percaya, Bram. Hati-hati di jalan. Kami akan menunggumu pulang." Bram mencium kening Indah dan Putri untuk terakhir kalinya, lalu melambaikan tangan saat ia berjalan menuju kapal besar yang akan membawanya berlayar. Indah dan Putri berdiri di dermaga, memandangi kapal itu perlahan menjauh hingga tak terlihat lagi di cakrawala. Indah memeluk Putri erat, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah perpisahan sementara, sebuah jembatan menuju masa depan yang lebih cerah. Ia tak menyadari, pelukan itu adalah pelukan perpisahan dengan kepercayaannya, pelukan yang menandai awal dari kehancuran yang akan datang, kehancuran yang akan mengubah Indah selamanya. Minggu-minggu pertama berlalu. Indah mencoba membangun kembali rutinitasnya tanpa Bram. Pagi hari, ia akan disibukkan dengan pekerjaan dan mengurus Putri. Sore hari, setelah pulang kerja, ia akan menghabiskan waktu berkualitas dengan Putri, berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bram.
Malam harinya, setelah Putri tertidur, Indah akan menghubungi Bram. Komunikasi mereka lancar pada awalnya. Bram selalu antusias bercerita tentang kesibukan di kapal, badai yang mereka hadapi, atau pelabuhan-pelabuhan yang mereka singgahi. Indah mendengarkan dengan seksama, hatinya hangat mendengar suara suaminya. Panggilan video sering mereka lakukan, meskipun dengan sinyal yang kadang putus-putus. Bram akan menunjukkan sedikit bagian dari kabinnya, atau pemandangan laut dari geladak. "Maaf ya, sayang, sinyal di tengah laut kadang memang begini," katanya suatu kali, saat panggilan video mereka terputus di tengah percakapan. Indah memaklumi, ia tahu betul tantangan komunikasi di tengah samudra. Indah berpegang teguh pada janji-janji Bram. Ia percaya sepenuhnya bahwa suaminya bekerja keras demi mereka, demi masa depan Putri. Ia bahkan seringkali merasa bersalah jika kadang-kadang timbul sedikit rasa curiga ketika Bram sulit dihubungi, atau ketika alasannya terdengar sedikit aneh. Mungkin dia memang sibuk, pikir Indah. Atau mungkin perbedaan zona waktu membuat komunikasi jadi lebih sulit. Ia selalu berusaha berpikir positif, menyingkirkan setiap benih keraguan yang mulai tumbuh di hatinya, tak ingin merusak kebahagiaan semu yang ia bangun sendiri. Ia adalah Indah, wanita kuat yang percaya pada cinta dan kesetiaan, dan ia akan mempertahankan keyakinan itu, sampai ada sesuatu yang meruntuhkannya dengan paksa. Waktu terus berjalan. Minggu berganti bulan, dan entah mengapa, pola komunikasi Bram mulai berubah. Frekuensi panggilannya berkurang drastis. Jika dulu Indah bisa menghubunginya hampir setiap hari, kini kadang butuh 2 atau 3 hari baru Bram membalas pesannya, atau mengangkat teleponnya. Alasan yang diberikan pun semakin aneh dan tidak masuk akal. "Sinyal di sini jelek banget. Sayang, kapal kami masuk daerah terpencil." Atau, "Aku lagi sibuk banget, jam kerjanya padat, sampai nggak sempat pegang HP." Atau bahkan, "Aku ketiduran, kecapean banget setelah bongkar muat." Indah mencoba memahami. Ia tahu pekerjaan pelaut itu berat, jadwalnya tidak menentu, dan kondisi sinyal di tengah laut memang seringkali tidak stabil. Namun, ada benih keraguan yang mulai tumbuh di hatinya, perlahan tapi pasti. Terkadang, saat Indah berhasil melakukan panggilan video, Bram hanya menunjukkan sebagian kecil dari area kapal yang sama, dinding kabin, atau sudut kecil geladak yang sepi. Tidak pernah lagi ia menunjukkan pemandangan laut yang luas, atau rekan-rekan kerjanya yang lalu lalang seperti di awal-awal pelayaran. Panggilan video juga seringkali terputus secara tiba-tiba, seolah Bram sengaja memutusnya dengan alasan sinyal. Indah mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Keanehan-keanehan kecil lainnya mulai bermunculan dan mengusik ketenangannya. Suatu malam, saat Indah sedang berbicara dengan Bram di telepon, ia bertanya tentang kota pelabuhan terakhir yang Bram singgahi. "Oh, itu di Singapura, sayang." "Iya, di Singapura," jawab Bram sedikit ragu, seolah berpikir keras. Indah mengerutkan kening. Bukankah minggu lalu Bram bilang ia baru saja dari Hong Kong? Dan bukankah rute kapalnya ke arah barat, bukan timur? Indah berusaha mengusir pikiran buruk itu. Mungkin dia salah ingat, atau aku yang salah dengar, pikirnya. Keanehan lain terjadi ketika suatu kali, dalam panggilan telepon malam hari, Indah mendengar suara aneh di latar belakang telepon Bram. Bukan suara mesin kapal, deburan ombak, atau suara rekan kerja. Itu adalah suara tawa perempuan yang samar, lalu disusul alunan musik yang lembut, mirip musik lounge atau kafe. Suara-suara itu hanya terdengar sekilas, tapi cukup untuk membuat jantung Indah berdebar kencang. "Bram, suara apa itu? Kok seperti ada musik dan suara perempuan?" tanya Indah, berusaha menahan suaranya agar tidak terdengar curiga. Bram terdiam sejenak. "Oh, itu radio, sayang. Temanku lagi dengar radio di kabin sebelah. Biasa, biar nggak bosan." Suara perempuan itu mungkin dari acara di radio. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit dipaksakan di telinga Indah. Indah tidak terlalu yakin dengan penjelasan itu, tapi ia tidak punya bukti untuk membantah. Keraguan itu semakin membesar ketika suatu siang, Indah menerima pesan misterius di media sosial. Pesan itu datang dari akun anonim yang tidak dikenal. Isi pesannya pendek, namun cukup membuat darah Indah berdesir dingin. "Hati-hati dengan suamimu, dia tidak seperti yang kamu kira." Pesan itu disertai sebuah foto buram. Foto itu terlihat seperti diambil dari kejauhan, di sebuah tempat yang terang benderang. Indah memperbesar foto itu, mencoba memperjelasnya. Meskipun buram, Indah bisa melihat siluet seorang pria yang sangat mirip dengan Bram, sedang berdiri sangat dekat dengan seorang wanita. Mereka tampak berpegangan tangan. Indah merasakan seluruh tubuhnya menegang. Siapa ini? Mungkinkah ini hanya orang iseng? Atau
Indah mencoba menenangkan dirinya. Ini pasti ulah orang yang iri, gumamnya. Ada banyak orang iseng di media sosial. Lagi pula, fotonya sangat buram, bisa saja itu bukan Bram. Atau kalaupun itu dia, mungkin hanya teman lama atau rekan kerja. Ia menghapus pesan itu, berusaha keras mengabaikannya, menganggapnya hanya angin lalu yang mencoba mengganggu ketenangan rumah tangganya. Namun, benih kecurigaan itu kini sudah tertanam. Setiap kali Bram sulit dihubungi, setiap kali ia memberikan alasan yang meragukan, setiap kali panggilan video terputus tiba-tiba, dan setiap kali Indah teringat suara tawa perempuan di telepon, pesan misterius itu kembali terngiang. Indah mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak beres. Firasat seorang istri tidak pernah bohong, dan firasat Indah kini berteriak memperingatkannya. Meskipun ia berusaha keras untuk tetap berpikiran positif, ada bagian dari dirinya yang tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa badai yang jauh lebih besar sedang menunggunya di depan. Udara di Jakarta terasa begitu terik hari itu, seolah ikut merasakan suhu hati Indah yang mulai membara oleh keraguan. Indah baru saja kembali dari menjemput Putri di sekolah, pikirannya masih dipenuhi bayangan foto buram dari pesan anonim itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi, sebuah ketakutan yang mengada-ada. Namun, firasat buruk terus menghantuinya. Saat ia sedang menyiapkan makan malam, ponselnya berdering. Nama Citra muncul di layar. Citra adalah teman lamanya sejak SMA, yang kini tinggal di Bali. Mereka jarang sekali berkomunikasi, hanya sesekali berinteraksi di media sosial. Indah mengangkat telepon dengan sedikit heran. "Halo, Citra? Tumben telepon?" sapa Indah, berusaha terdengar ceria. "Indah, apa kabar? Lama banget ya nggak ngobrol." Suara Citra terdengar antusias. Aku mau cerita nih, tapi jangan kaget ya." Jantung Indah mulai berdegup kencang. Firasatnya menjerit. "Ada apa, Cit? Cerita aja." "Gini, aku lagi di Desagara Resort, ada acara kantor. Nah, tadi siang pas lagi di kolam renang, aku kayak lihat orang yang familiar banget, mirip banget sama suamimu, Bram." Citra bercerita dengan nada penasaran yang bercampur sedikit kebingungan. Tangan Indah yang sedang memotong sayur mendadak berhenti. "Bram? Nggak mungkin, Cit. Bram lagi di kapal, pelayaran panjang. Mungkin kamu salah lihat orang." Suaranya terdengar tercekat. "Nah itu dia. Aku juga mikirnya gitu awalnya, makanya aku diam-diam foto. Mau mastiin kalau aku nggak salah lihat. Dan jujur, Indah, dia mesra banget sama cewek di sebelahnya. Kayak pasangan lagi liburan romantis gitu. Aku langsung kepikiran kamu." Citra berhenti sejenak, mungkin merasakan perubahan nada bicara Indah. "Aku nggak mau nuduh apa-apa ya, Indah. Cuma, aku kirim fotonya ke kamu ya. Kamu lihat sendiri aja." Tangan Indah gemetar saat ia meletakkan pisau dan meraih ponselnya. Tidak lama kemudian, sebuah notifikasi masuk. Sebuah foto. Indah membuka aplikasi perpesanan. Dan di sanalah, di layar ponselnya, terpampang nyata sebuah foto yang jauh lebih jelas dari yang sebelumnya. Foto itu menunjukkan Bram, suaminya, duduk di tepi kolam renang Infinity dengan pemandangan laut yang memesona. Ia mengenakan celana pendek santai, tubuhnya tampak lebih bugar dan berwarna kecoklatan daripada biasanya. Di sampingnya, seorang wanita berparas cantik dengan bikini minim tersenyum, manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Tangan Bram melingkar di pinggang wanita itu, ibu jarinya mengelus lembut kulit telanjang sang wanita. Keduanya tertawa lepas, terlihat sangat bahagia dan tanpa beban. Tidak ada sedikit pun jejak lelah seorang pelaut yang baru saja berbulan-bulan di laut. Yang ada hanyalah kebahagiaan sepasang kekasih yang sedang menikmati liburan mewah. Hati Indah syok, remuk redam, hancur berkeping-keping. Darah seolah berhenti mengalir di seluruh tubuhnya. Ponselnya nyaris terjatuh dari tangannya yang lemas. Dunia serasa runtuh dalam sekejap mata. Semua kebohongan, semua alasan sinyal jelek, semua cerita tentang kesibukan di kapal, semua itu sekarang tampak begitu jelas sebagai topeng. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Wajah itu adalah wajah Bram yang begitu ia kenal, wajah yang sama yang ia cium sebelum keberangkatan, wajah yang sama yang ia tunggu setiap malam di video call. Dan wanita itu adalah Rara. Indah mengenalinya. Rara adalah janda kaya, pemilik butik mewah yang dulu pernah mencoba mendekati Bram secara terang-terangan sebelum Indah dan Bram menikah. Indah bahkan pernah memergoki Rara mencoba mengirimkan pesan genit pada Bram, namun Bram selalu meyakinkan Indah bahwa Rara hanyalah teman biasa, dan ia tidak menanggapi. Indah mempercayainya saat itu. Sekarang, kebenaran itu menghantamnya seperti palu godam. Putri,
yang sedang bermain boneka di ruang tamu, datang menghampiri. "Mama, kok diam saja? Mama sakit." Indah tersentak. Ia dengan cepat menyembunyikan ponselnya di belakang punggung, memaksa senyum palsu. "Enggak, sayang. Mama enggak apa-apa. Cuma lagi mikir masakan apa ya yang enak untuk Putri." Putri kembali bermain, namun Indah tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada ponsel, pada foto mengerikan itu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Suaminya, cinta pertamanya, pria yang ia percayai sepenuhnya, telah berbohong. Bukan sekadar berbohong, tapi mengkhianatinya dengan cara yang paling keji, bersenang-senang di resor mewah dengan wanita lain, sementara Indah di rumah mati-matian menjaga Putri dan menanti kepulangannya dengan harapan palsu. Malam itu, setelah Putri tertidur pulas, Indah duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, ditemani cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Air matanya tak terbendung lagi. Ia menangis terseduh-seduh, membiarkan setiap tetes kesedihan mengalir. Ia memegang foto pernikahan mereka, lalu bergantian menatap foto Bram dan Rara di ponsel. Kontrasnya begitu menyakitkan. Di satu sisi, ada dia dan Bram, mengenakan pakaian pengantin, berjanji setia sehidup semati. Di sisi lain, ada Bram dan Rara, di tempat yang jauh, merayakan pengkhianatan mereka dengan senyum bahagia. Ia merasa bodoh, sangat bodoh. Bagaimana mungkin ia begitu buta? Keanehan-keanehan itu, pesan anonim itu, semua tanda peringatan yang ia abaikan karena kepercayaannya yang membabi buta pada Bram. Ia telah menelan mentah-mentah setiap kebohongan, setiap alasan palsu. Hatinya tidak hanya hancur, tetapi juga dipenuhi kemarahan yang membara. Rasa sakit itu begitu nyata, menusuk hingga ke tulang. Bagaimana bisa orang yang paling ia cintai, orang yang menjadi dunianya, melakukan ini padanya? Pria yang berjanji akan selalu ada, pria yang seharusnya melindungi dan mencintainya, malah menikamnya dari belakang. Malam itu adalah malam tanpa tidur. Indah merangkak dari satu sofa ke sofa lain, memikirkan setiap momen kebersamaan mereka, mencoba mencari tahu kapan semua ini dimulai, kapan Bram berubah. Apakah cinta Bram padanya hanyalah sebuah kebohongan besar sejak awal? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menghancurkan sisa-sisa kepercayaannya, dan di tengah kehancuran itu, sebuah tekad baru mulai tumbuh, perlahan namun pasti, dari abu hatinya yang remuk. Tekad untuk bangkit, dan membuat Bram menyesali perbuatannya, penyesalan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. 2 hari berlalu dalam kabut kesedihan dan kemarahan bagi Indah. Rumah yang biasanya hangat kini terasa dingin dan hampa. Tawa Putri, yang biasanya menjadi penawar segala lelah, kini seperti gema yang menyakitkan, mengingatkannya pada keluarga yang sempurna namun ternyata rapuh. Indah menghabiskan sebagian besar waktunya mengurung diri di kamar, berpura-pura sakit agar Putri tidak terlalu curiga dengan kondisinya. Air mata sudah kering, digantikan oleh rasa mati rasa dan kekosongan yang menyesakan. Namun, Indah adalah seorang pejuang. Jiwanya tidak diciptakan untuk berlarut-larut dalam keterpurukan. Sebagai manajer pemasaran yang sukses, ia terbiasa menghadapi krisis, menganalisis masalah, dan menemukan solusi. Kali ini, krisis itu adalah hidupnya sendiri. Di penghujung malam kedua, saat Putri sudah terlelap, Indah bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke depan cermin, menatap pantulan dirinya yang tampak lusuh, mata sembab, dan rambut acak-acakan. "Cukup, Indah," bisiknya pada pantulan itu. "Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu punya Putri, kamu punya karir. Kamu jauh lebih kuat dari ini." Keputusan itu datang dengan tiba-tiba namun begitu kuat, ia tidak akan larut dalam kesedihan. Tidak lagi, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan Bram menghancurkan dirinya. Sebaliknya, ia akan bangkit, pulih, dan lebih dari itu, ia akan membuat Bram menyesali setiap kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Penyesalan yang mendalam, penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Ini bukan tentang balas dendam buta, tapi tentang keadilan dan harga diri. Pagi harinya, Indah memulai lembaran baru. Ia mandi, merias diri, dan memilih pakaian kerjanya yang paling rapi. Ia kembali menjadi Indah yang kuat dan profesional. Meski hatinya masih rapuh, wajahnya menunjukkan ketegasan yang baru. Langkah pertama dalam rencananya adalah mengumpulkan bukti. Indah mengambil ponselnya. Pesan dari Citra dengan foto Bram dan Rara di Bali itu adalah permulaan. Ia menyimpannya dengan hati-hati. Kemudian, ia membuka kembali pesan anonim yang dulu ia abaikan. Foto buram itu kini tampak jauh lebih relevan. Ia mencari tahu nama resor di foto Citra, mencoba melihat apakah ada postingan publik atau tagar yang terkait dengan Bram atau Rara di sana. Ia memeriksa akun media sosial Rara,
mencari petunjuk apapun, foto perjalanan, check-in, atau interaksi dengan Bram yang mungkin tidak sengaja terekspos. Indah juga memeriksa riwayat panggilan dan pesan Bram. Ia tahu semua alasan yang diberikan Bram, sinyal jelek, sibuk, kecapean, kini terdengar seperti kebohongan belaka. Ia mencoba mengingat setiap detail percakapan mereka, setiap keanehan, setiap suara latar yang janggal. Ia bahkan menelusuri ulang jejak digital Bram, meskipun ia tahu Bram cukup cerdik menyembunyikannya. Setiap potongan kecil informasi itu ia simpan, di-screenshot, dicatat, disusun rapi dalam sebuah folder di laptopnya. Bukti-bukti ini akan menjadi senjata utamanya. Namun, Indah tahu ia tidak bisa melakukan semua ini sendirian. Ia butuh bantuan profesional, seseorang yang cerdas dan bisa dipercaya. Nama Dewi langsung terlintas di benaknya. Dewi adalah sahabatnya sejak masa kuliah, yang kini telah menjadi pengacara muda yang cerdas dan sangat berkompeten, dengan spesialisasi hukum keluarga dan korporat. Dewi adalah orang yang paling tepat. Siang itu, di tengah jam makan siang, Indah menelepon Dewi. Suaranya terdengar tegar, namun Dewi, yang mengenal Indah luar dalam, bisa merasakan getaran kesedihan yang masih tersembunyi. "Dewu, bisa ketemu nanti malam? Ada hal penting banget yang mau aku ceritain," kata Indah. Dewi yang peka langsung setuju. "Tentu, Indah. Di kafe biasa kita." Malam harinya, di sebuah kafe yang tenang, Indah menceritakan segalanya pada Dewi. Dengan suara bergetar, ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan. Foto Bram dan Rara, tangkapan layar pesan anonim, dan daftar kejanggalan dalam komunikasi Bram. Dewi mendengarkan dengan serius. Sesekali mengangguk, raut wajahnya menunjukkan perpaduan simpati dan kemarahan. Setelah Indah selesai bercerita, keheningan menyelimuti mereka. Dewi menghela napas panjang. "Aku turut prihatin sekali, Indah. Ini sangat tidak adil untukmu." Ia menggenggam tangan Indah erat. "Tapi satu hal yang harus kamu tahu, kamu tidak sendiri. Aku akan membantumu. Aku pastikan Bram akan mendapatkan balasan setimpal." Dewi, dengan cepat, menawarkan bantuan hukum dan nasihat. "Pertama, kita harus pastikan semua bukti ini valid dan bisa digunakan di pengadilan. Kedua, kita perlu strategi. Jangan bertindak gegabah atau emosional. Kita akan bergerak cerdas, terencana, dan tepat sasaran." Mendengar dukungan Dewi, sebuah beban berat terangkat dari pundak Indah. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang tepat. Air mata Indah kembali menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega dan tekad. Ia punya sahabat yang mendukungnya, ia punya tujuan yang jelas. "Terima kasih banyak, Dewi," ucap Indah tulus. "Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu." "Sudah kewajibanku sebagai sahabat," jawab Dewi sambil tersenyum tipis. "Sekarang, berikan semua yang kamu punya padaku. Kita akan mulai menyusun rencana detailnya. Ini akan menjadi pertarungan panjang, Indah, tapi aku jamin kamu akan menang." Indah mengangguk, mengusap sisa air mata di pipinya. Api semangat kini menyala terang di matanya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah Indah, wanita yang dicurangi, namun ia akan bangkit dan menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Bram dan Rara, bahwa pengkhianatan tidak akan pernah dibiarkan menang. Permainan baru saja dimulai, dan Indah siap menjadi pemain utama. Tekad Indah untuk bangkit dan membalas pengkhianatan Bram bukanlah sekadar emosi sesaat. Itu adalah api yang membakar di dalam dirinya, memberinya kekuatan dan fokus. Dengan Dewi di sisinya, Indah merasa tidak lagi sendirian dalam pertempuran ini. Mereka berdua duduk di kantor Dewi yang modern, dikelilingi tumpukan buku hukum dan aroma kopi. Peta pikiran di papan tulis putih Dewi dipenuhi dengan panah dan catatan, merinci setiap langkah strategi mereka. "Oke, Indah," Dewi memulai, mengenakan kacamata bacanya yang elegan. "Kita tidak akan hanya mengejar Bram. Kita akan menyerang akar masalahnya. Artinya, kita juga harus menguliti Rara." Indah mengangguk tegas. Rasa sakit akibat pengkhianatan Bram kini bercampur dengan kemarahan pada Rara, wanita yang dengan berani menghancurkan rumah tangganya. "Aku setuju, Dew. Aku ingin mereka berdua merasakan konsekuensinya." Investigasi mendalam pun dimulai. Dewi, dengan jaringannya yang luas dan kemampuannya melacak jejak digital, mulai menyelidiki lebih jauh tentang Rara. Mereka melacak jejak digital Rara melalui berbagai platform, mulai dari media sosial hingga berita-berita bisnis lokal. Tujuan mereka adalah mencari tahu tentang bisnisnya, aset-asetnya, dan terutama, kelemahannya. Rara ini janda kaya, pemilik butik mewah, tapi itu kan hanya di permukaan.
jelas Dewi, jarinya menunjuk ke arah layar laptop yang menampilkan profil perusahaan Rara. Setiap bisnis pasti punya celah. Endah. Terutama bisnis yang tumbuh terlalu cepat. Kita akan cari tahu sumber kekayaannya, pola transaksinya, dan siapa saja rekan bisnisnya. Dalam beberapa hari, Dewi berhasil mengumpulkan informasi yang cukup mengejutkan. Rara memiliki beberapa properti atas nama perusahaan, namun ada indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Ada juga rumor tentang masalah pembayaran pajak di masa lalu yang berhasil ditutup-tutupi. Ini bisa jadi titik lemah kita, gumam Dewi, matanya menyala. Pajak adalah momok bagi banyak pengusaha, terutama yang sedikit nakal. Sementara Dewi fokus pada aspek investigasi dan hukum Rara, Indah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan posisinya sendiri. Ia mulai diam-diam mengamankan aset-asetnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah memisahkan rekening tabungan pribadinya dari rekening bersama dengan Bram. Ia juga memindahkan sebagian besar tabungan pribadinya ke rekening investasi atas namanya sendiri, memastikan Bram tidak bisa mengaksesnya. Selain itu, ia mulai mencari tahu lebih detail tentang celah hukum terkait kasus perselingkuhan di Indonesia, khususnya dalam hal tuntutan ganti rugi dan hak asuh anak. Kita perlu pastikan hak asuh putri sepenuhnya jatuh ke tanganmu, kata Dewi suatu kali. Dan kita akan menuntut ganti rugi yang pantas atas kerugian moral dan material yang Bram sebabkan. Indah juga mulai mengumpulkan semua dokumen penting. Akta nikah, akta kelahiran putri, sertifikat rumah, surat kendaraan, dan semua dokumen keuangan. Ia membuat salinan digital dan fisik, menyimpannya di tempat aman yang tidak bisa diakses Bram. Bersama Dewi, mereka mulai menyusun strategi pembalasan yang komprehensif. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan Bram dan Rara secara finansial dan sosial, tetapi juga memastikan Indah keluar dari drama ini sebagai wanita yang kuat dan mandiri, dengan hak-haknya terlindungi sepenuhnya. Kita tidak akan menggunakan cara-cara yang emosional atau frontal di awal, tegas Dewi. Kita akan menyerang dari belakang, secara cerdas dan tepat sasaran. Mereka tidak akan menyadari siapa yang menyerang sampai semuanya terlambat. Mereka merancang tahapan serangan. Pertama, mereka akan mulai mengganggu stabilitas finansial Rara, tanpa mengungkapkan keterlibatan Indah. Ini akan menciptakan kepanikan dan mungkin perpecahan antara Bram dan Rara. Kedua, setelah Bram kembali, barulah Indah akan meledakkan bom waktu yang telah ia siapkan, mengungkapkan semua kebohongan Bram di depan matanya. Dan terakhir, mereka akan memastikan reputasi Bram hancur, tidak hanya di mata keluarga dan teman, tetapi juga di lingkup profesionalnya. Indah mendengarkan setiap detail rencana Dewi, mengangguk setuju. Wajahnya yang dulu diliputi kesedihan kini digantikan oleh ekspresi fokus dan tekad baja. Setiap langkah yang mereka susun terasa seperti bidak catur yang diatur dengan presisi. Ini bukan lagi tentang cinta yang hancur, tetapi tentang keadilan yang harus ditegakkan. Mereka pikir mereka bisa bermain-main dengan hati dan masa depanku, batin Indah, menatap peta pikiran di papan tulis. Aku akan tunjukkan pada mereka siapa Indah sebenarnya. Senyum tipis, dingin, dan penuh perhitungan tersungging di bibirnya. Mangsa telah mereka intai, dan kini saatnya memulai permainan. Permainan telah dimulai. Dengan Bram yang masih jauh di laut, dalam ilusi kesetiaan dan kesibukan pelayarannya, dan Rara yang tenggelam dalam kemewahan hasil perselingkuhan, Indah dan Dewi melancarkan pukulan pertama mereka. Ini adalah langkah yang sunyi, tanpa gembar-gembor, namun dirancang untuk menimbulkan riak yang akan berubah menjadi gelombang besar. Dewi, dengan keahliannya di bidang hukum korporat dan jaringan informan yang handal, telah menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan dan transaksi bisnis Rara. Ada dugaan kuat mengenai penggelapan pajak dan praktik keuangan yang kurang transparan dalam beberapa perusahaan Rara, terutama yang terkait dengan impor barang mewah. Bukti-bukti ini, meski belum sepenuhnya solid untuk langsung menyeret Rara ke meja hijau, sudah cukup untuk menarik perhatian pihak berwenang. Kita tidak akan langsung menuntut, Endah, jelas Dewi suatu sore, saat mereka berdua membahas perkembangan ini di sebuah kafe. Itu terlalu frontal. Kita akan kirimkan laporan anonim dengan semua bukti awal ini ke Direktorat Jenderal Pajak, dan juga ke Unit Penyelidikan Keuangan. Fokusnya adalah dugaan dan indikasi, biar mereka yang bergerak. Indah mengangguk, matanya tajam. Jadi, mereka akan mulai diinvestigasi tanpa tahu siapa pelakunya. Tepat sekali, sahut Dewi, tersenyum tipis. Ini akan membuat Rara panik. Dia pasti akan berusaha menutupi jejak, dan itu akan menguras energi, waktu, dan tentu saja, uangnya. Beberapa hari kemudian, laporan anonim yang disusun rapi oleh Dewi, berisi data dan indikasi kuat tentang ketidakberesan finansial Rara, dikirimkan.
Tidak butuh waktu lama bagi dampak awal untuk terasa. Kantor Rara mulai didatangi petugas pajak untuk audit mendadak. Beberapa rekan bisnisnya yang sebelumnya dekat, tiba-tiba menjadi menjaga jarak, karena mulai beredar rumor tentang investigasi internal yang melibatkan perusahaan Rara. Proyek-proyek baru yang sedang Rara garap mendadak tertunda, dan beberapa klien besar mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Rara, yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan tanpa masalah berarti, merasakan tekanan ini untuk pertama kalinya. Ia mulai sering terlihat gelisah, menelepon orang sana-sini, berusaha mencari tahu siapa yang melaporkannya dan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Ia memarahi stafnya, menyalahkan para akuntan, namun tidak pernah menyadari bahwa dalang dibalik semua ini adalah wanita yang suaminya sedang ia rayu. Bram, yang masih bersama Rara di Bali, mulai merasakan dampak kecilnya. Liburan mewah mereka yang awalnya penuh tawa dan kemesraan, mulai diselingi dengan telepon-telepon panik Rara dan raut wajahnya yang tegang. Bram, yang hidupnya terbiasa diatur dan minim masalah, merasa sedikit terganggu dengan kepanikan Rara. Ia bertanya apa yang terjadi, dan Rara hanya menjawab dengan samar tentang masalah bisnis kecil atau audit rutin. Bram percaya begitu saja, tidak menyadari bahwa masalah kecil itu adalah gelombang pertama dari tsunami yang akan menimpanya juga. Indah tetap diam. Ia memantau berita tentang masalah Rara dari jauh, kadang melalui media online, kadang melalui informasi yang disampaikan Dewi. Setiap kali ia melihat raut panik di wajah Rara dalam sebuah liputan singkat acara sosial, atau mendengar Bram mengeluh tentang Rara yang kini sering murung, ada kepuasan kecil yang merayap di hatinya. Ini bukan balas dendam yang merusak, tetapi keadilan yang mulai bekerja. Saat berkomunikasi dengan Bram, Indah tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia bahkan terkadang mengirimkan pesan-pesan manis, menanyakan kabar Bram, dan mengingatkan Bram untuk menjaga kesehatan. Bram, kamu baik-baik saja kan di sana? Jangan lupa makan ya, sayang. Putri kangen sekali sama ayah, tulis Indah suatu kali, dengan emoji hati yang menipu. Bram, yang merasa bersalah namun terlalu terlena dengan kehidupannya bersama Rara, membalas pesan Indah dengan hangat, tanpa sedikit pun curiga. Iya, sayang. Aku baik-baik saja. Kamu juga jaga diri ya. Nanti kalau sudah pulang, kita jalan-jalan sama Putri. Ia tidak tahu bahwa setiap pesan manis dari Indah adalah belati yang diasah, siap untuk menusuk di waktu yang tepat. Indah bahkan sesekali menelepon Bram, dan di salah satu percakapan itu, Bram mengeluh tentang Rara yang kini sedikit stres karena urusan bisnis. Indah hanya menanggapi dengan nada simpati palsu, hatinya dingin membeku. Indah tahu ini baru permulaan. Ia adalah pemburu yang sabar, mengintai mangsanya dari balik bayangan, membiarkan jebakan pertama bekerja, dan menunggu saat yang tepat untuk meledakkan bom waktu yang sesungguhnya. Penyesalan Bram dan Rara akan terasa lebih manis jika mereka hancur, tanpa menyadari tangan siapa yang mengayunkan palu. Bulan-bulan terasa berlalu begitu lambat bagi Indah, namun sekaligus begitu cepat. Setiap hari adalah latihan kesabaran dan akting. Ia tetap menjaga komunikasi dengan Bram, memainkan peran istri yang setia dan penuh rindu, sementara di balik layar, ia dan Dewi terus mengumpulkan amunisi. Masalah finansial Rara semakin memburuk, investigasi pajak mulai serius, membuat Rara seringkali terlihat murung dan frustrasi, bahkan sesekali ada berita singkat di media daring tentang pengusaha muda yang tersandung masalah. Bram, yang masih berada di pelayaran, sesekali mengeluhkan Rara yang moodi di telepon, tanpa menyadari bahwa itu adalah buah dari tangan Indah. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Setelah berbulan-bulan lamanya, Bram pulang. Indah menerima kabar kepulangan Bram dengan hati yang dingin. Tidak ada gejolak rindu yang dulu selalu menghantamnya setiap kali Bram pergi. Yang ada hanyalah sebuah rencana yang sudah tersusun rapi, siap untuk dieksekusi. Pagi itu, Indah bangun lebih awal. Ia memastikan Putri sudah siap untuk ke sekolah dan sarapan. Putri mau lihat ayah pulang? Tanya Indah, berusaha menampilkan senyum ceria yang entah dari mana datangnya. Putri mengangguk antusias. Mau mama. Putri kangen ayah. Indah mengantar Putri ke sekolah, lalu ia kembali ke rumah untuk melakukan persiapan terakhir. Ia menata rumah seperti biasa, tidak ada yang terlihat aneh. Namun, di meja ruang tamu, di mana biasanya mereka meletakkan majalah atau vas bunga, kali ini Indah menyiapkan kejutan. Ia meletakkan sebuah amplop coklat berukuran sedang. Di dalamnya, ia menumpuk semua bukti, foto-foto Bram dan Rara yang kini dicetak dalam ukuran besar dan berwarna, tangkapan layar percakapan mesra antara Bram dan Rara yang ia dapatkan berkat kejeniusan Dewi dalam retas, beberapa dokumen keuangan Rara yang bermasalah, dan bahkan tiket penerbangan Bram ke Bali yang ia dapatkan dari agen perjalanan langganan Bram.
Di atas semua tumpukan bukti itu, Indah meletakkan sebuah foto pernikahan mereka yang sudah sedikit usang, dan di sampingnya, pesan anonim yang dulu ia abaikan, kini dicetak jelas. Indah tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia tidak akan membuang energi untuk adegan drama yang Bram tidak pantas dapatkan. Yang ia inginkan adalah ketenangan yang menghancurkan. Ketegasan yang dingin, menusuk hingga ke jantung. Sore harinya, terdengar suara taksi berhenti di depan rumah. Jantung Indah berdetak lebih cepat, bukan karena gugup, melainkan antisipasi. Ia mendengar langkah kaki Bram mendekat. Pintu terbuka. "Assalamualaikum." Suara Bram terdengar, sedikit serak namun penuh kegembiraan. "Sayang, aku pulang." Indah muncul dari ruang keluarga. Senyumnya begitu dingin, senyum yang tidak dikenali Bram. Senyum yang menyembunyikan badai. Bram, yang sibuk dengan tas dan koper, tidak menyadari keanehan itu. Wajahnya terlihat letih, dengan janggut tipis dan rambut sedikit gondrong, persis seperti pelaut yang baru saja kembali dari perjalanan panjang. "Bram," sapa Indah pelan, suaranya nyaris berbisik. Bram menjatuhkan koper di lantai dan bergegas memeluk Indah. "Sayang, aku kangen banget sama kamu." Ia memeluk Indah erat, mencium keningnya. Indah membiarkan dirinya dipeluk, tidak membalas, tidak menolak. Tubuhnya terasa kaku. Bram menyadari ada yang aneh. "Kamu kenapa, sayang? Sakit?" "Enggak," jawab Indah, lalu menarik diri dari pelukan Bram. Ia menunjuk ke arah meja ruang tamu. "Ada sesuatu yang harus kamu lihat." Bram mengikuti arah pandang Indah. Ia melihat tumpukan amplop coklat di meja. Kerutan di dahinya muncul, bingung. Ia berjalan mendekat, meraih amplop itu, dan mengeluarkan isinya. Reaksi Bram tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saat tangannya menyentuh tumpukan foto itu, ia langsung mengenali wajahnya sendiri, dan wajah Rara, di tempat yang sangat dikenalnya, kolam renang Desagara Resort di Bali. Matanya melebar. Wajahnya langsung memucat, darah seolah lenyap dari wajahnya yang tadinya kelelahan. Janggut tipisnya tidak bisa menyembunyikan rahangnya yang mengeras. "Apa-apa ini, Endah?" Suaranya terbata-bata, nyaris tidak terdengar. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Indah melangkah maju, tangannya membalik satu persatu foto, memperlihatkan bukti yang lebih jelas. Ada foto-foto Rara yang berpose seksi di kabin yang mirip dengan kabin kapal yang sering Bram tunjukkan di video call, tangkapan layar percakapan vulgar antara Bram dan Rara, bahkan sebuah surat pengajuan cuti Bram dari perusahaannya yang disetujui untuk tujuan liburan pribadi, bukan pelayaran kerja. "Bagaimana?" Suara Indah datar, tanpa emosi. "Kamu mau menyangkal yang mana, Bram? Yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini?" Ia menunjuk setiap bukti dengan jari telunjuknya. "Kamu pamit kerja di pelayaran, Bram. Demi masa depan Putri, katamu. Demi kita. Tapi di sini, kamu malah liburan romantis dengan wanita lain. Dengan Rara. Wanita yang pernah kamu bilang cuma teman biasa." Bram menjatuhkan semua bukti itu di meja. Ia mundur beberapa langkah, menabrak sofa di belakangnya. "Endah, ini salah paham. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potong Indah tajam, namun suaranya tetap terkontrol. "Jelaskan kenapa kamu bisa liburan 6 bulan di Bali, sementara aku di sini mati-matian jaga Putri sendirian, merindukanmu, mempercayai setiap kebohonganmu tentang sinyal jelek dan kesibukan di kapal. Jelaskan kenapa ada foto mesra dengan Rara di resor bintang 5, sementara kamu bilang kamu sedang menembus badai di tengah samudra." Air mata mulai mengalir dari mata Bram, air mata penyesalan dan kepanikan yang terlambat. Ia mencoba mendekati Indah, berlutut di kakinya. "Maafkan aku, sayang. Aku hilaf. Aku janji ini tidak akan terulang. Aku salah, aku sangat menyesal." Ia mencoba meraih tangan Indah, namun Indah menarik tangannya menjauh dengan jijik. "Menyesal?" Indah tertawa hambar. "Penyesalanmu tidak akan mengembalikan kepercayaanku yang sudah kamu hancurkan berkeping-keping, Bram. Penyesalanmu tidak akan menghapus rasa sakit yang kamu torehkan di hati Putri, saat dia merindukan ayahnya yang ternyata sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Aku mohon, Indah, demi Putri, jangan begini." Bram mengangkat wajahnya yang kini basah oleh air mata. Matanya memohon. Indah menatapnya dengan pandangan kosong. "Demi Putri? Kamu seharusnya memikirkan Putri sebelum kamu terbang ke Bali. Kamu seharusnya memikirkan Putri sebelum kamu tidur dengan wanita lain. Kamu pikir kamu bisa menipu kami semua, Bram? Aku bisa memperbaikinya, Endah. Aku akan putuskan Rara.
Aku akan lakukan apapun agar kita kembali seperti dulu. Janji Bram, suaranya putus asa. Terlambat, kata Indah, suaranya dingin seperti es. Kamu telah melewati batas, Bram. Kepercayaanku sudah mati. Hatiku sudah kebal. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Indah melangkah mundur, mengambil ponselnya. Aku sudah tahu semua yang perlu aku tahu. Aku juga sudah siapkan semua yang perlu kamu tahu. Ia mengabaikan Bram yang masih berlutut dan merangkak di lantai, memohon ampun. Indah melangkah menuju pintu. Mulai sekarang, kita bicara lewat pengacara. Kamu akan mendapatkan surat gugatan cerai sesegera mungkin. Indah meninggalkan Bram yang terkapar di lantai ruang tamu, dikelilingi bukti-bukti pengkhianatannya. Hatinya tidak lagi merasakan sakit yang menusuk, hanya kehampaan dan tekad yang kuat. Bom waktu telah meledak. Ini adalah awal dari kehancuran Bram, kehancuran yang ia ciptakan sendiri, dan Indah memastikan bahwa penyesalannya akan menjadi neraka di dunia nyata. Pagi itu, rumah Indah terasa aneh, dipenuhi keheningan yang tegang setelah badai semalam. Bram masih terkapar di ruang tamu, mabuk oleh penyesalan dan keputusasaan. Indah mengabaikannya. Setelah memastikan Putri berangkat sekolah dengan senyum di wajahnya, Putri tidak menyadari drama mengerikan yang terjadi di rumah semalam. Indah duduk di meja makan, membuka laptop, dan menarik napas dalam-dalam. Babak kedua dari rencananya akan dimulai, pembalasan sosial. Dewi sudah menyiapkan semua materi yang dibutuhkan. Sebuah narasi singkat namun tajam, disertai bukti-bukti visual dan digital yang tak terbantahkan. Bukan hanya foto-foto mesra Bram dan Rara di Bali, tetapi juga tangkapan layar percakapan vulgar, salinan tiket penerbangan, hingga data-data keuangan Rara yang mulai terendus masalahnya. Target pertama Indah adalah keluarga Bram. Meskipun ia mencintai keluarga Bram, terutama ibu mertuanya yang baik, Indah tahu mereka harus tahu kebenaran. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan betapa parahnya pengkhianatan putra mereka. Dengan tangan bergetar, Indah mengirimkan semua bukti itu ke grup chat keluarga besar Bram. Ia menulis pesan singkat, "Maafkan saya harus memberitahukan ini, tapi Bram tidak sedang berlayar. Ia liburan dengan wanita lain di Bali." Tak butuh waktu lama, ponsel Indah mulai bergetar tanpa henti. Telepon dari ibu mertua, adik ipar, bibi, dan paman Bram. Indah menolak mengangkatnya. Biarkan mereka mencerna sendiri kebenaran pahit itu. Beberapa jam kemudian, ibu mertuanya datang ke rumah, wajahnya pucat pasi, matanya sembab. "Indah, ini tidak mungkin, kan?" Suara ibu Bram bergetar saat melihat Bram yang masih terpuruk di ruang tamu. Indah menatap mertuanya, matanya dingin. Semua bukti sudah ada di tangan ibu. Dia pamit kerja, Bu. Tapi dia bersenang-senang dengan wanita lain. 6 bulan. Indah tidak perlu berkata banyak, kepedihan dan fakta berbicara lebih keras. Reputasi Bram di mata keluarganya, yang selalu bangga dengan pelaut hebat mereka, hancur berkeping-keping. Selanjutnya, giliran teman-teman dekat mereka. Indah memilih beberapa teman yang ia tahu akan sangat terkejut, dan mungkin menyebarkan berita ini lebih luas. Ia mengirimkan bukti-bukti itu secara personal, dengan pesan yang sama singkatnya. Reaksi mereka bervariasi antara terkejut, marah, dan simpati pada Indah. Telepon dan pesan dukungan membanjiri ponselnya. Ini adalah langkah yang menyakitkan, karena ia tahu ia akan melibatkan orang-orang tak bersalah. Namun ini adalah bagian dari kehancuran sosial yang harus Bram rasakan. Bagian paling krusial adalah pembongkaran reputasi Bram di lingkup profesionalnya. Dewi sudah memastikan bahwa kontrak kerja Bram dengan perusahaan pelayaran memiliki klausul moral yang ketat, yang memungkinkan sanksi serius hingga pemecatan jika terjadi pelanggaran etika dan moral yang mencoreng nama baik perusahaan. Bram adalah pelaut andalan, namun pengkhianatan ini bisa meruntuhkan segalanya. Indah, atas saran Dewi, mengirimkan laporan resmi ke Departemen HRD perusahaan pelayaran Bram, melampirkan semua bukti yang ada, terutama tiket penerbangan liburan dan foto-foto di Bali. Ia menekankan bahwa Bram telah memalsukan laporan kerja dan tidak memenuhi kewajibannya selama 6 bulan. Dalam beberapa hari, Bram menerima panggilan telepon dari perusahaannya, meminta penjelasan. Ia mencoba membela diri, namun bukti-bukti Indah terlalu kuat. Karir yang ia bangun dengan susah payah, kini berada di ambang kehancuran. Tak hanya Bram, Rara juga dalam sorotan. Masalah hukum terkait dugaan penggelapan pajaknya telah menjadi berita panas di kalangan pebisnis dan sosialita. Dulu, Rara adalah sosok yang disegani di dunia mode dan bisnis. Kini ia menjadi bahan gosip dan cemoohan. Rekan bisnisnya menjauh, takut terkena imbas masalah hukumnya. Beberapa pemasok membatalkan kerjasama, dan ia kehilangan banyak klien besar yang tidak ingin reputasi mereka tercoreng.
Media sosial Rara yang tadinya penuh dengan postingan glamor, kini dibanjiri komentar pedas dan pertanyaan tentang pacar rahasianya. Skandal perselingkuhan dengan Bram juga mulai menyebar di lingkungan sosial Rara, membuatnya semakin terisolasi. Kehidupannya yang dulu sempurna, kini berantakan total. Dampak ke Putri adalah hal yang paling Indah khawatirkan. Ia tidak ingin Putri terluka oleh kekacauan ini. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Indah mengajak Putri duduk di sofa. Dengan suara lembut dan kata-kata yang mudah dimengerti anak kecil, Indah menjelaskan situasi ini. Sayang, Indah memegang tangan Putri. Ayah melakukan kesalahan besar. Ayah tidak jujur pada Mama. Ayah pergi liburan dengan orang lain, bukan bekerja di kapal seperti yang kita tahu. Mata Putri yang bulat menatap Indah dengan kebingungan. Jadi ayah bohong, Mama? Iya, Nak. Ayah berbohong. Tapi Mama tidak akan membiarkan ayah menyakiti kita lagi. Mama akan selalu melindungi Putri. Mama akan selalu ada untuk Putri. Indah memeluk Putri erat. Ia tidak menjelaskan detail perselingkuhan, hanya fokus pada ketidakjujuran Bram dan jaminannya bahwa ia akan menjaga Putri. Putri tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia merasakan ketulusan dari pelukan ibunya. Dari kejauhan, Indah bisa melihat bagaimana dunia Bram dan Rara runtuh satu persatu. Bram yang dulu arogan kini menjadi sosok yang rapuh, tertekan oleh cemoohan keluarga, teman, dan ancaman dari perusahaannya. Rara, yang selalu tampil glamor, kini terlihat pucat dan tertekan oleh masalah hukum dan sosialnya. Indah tidak merasa puas dalam arti yang kejam, namun ia merasakan kelegaan. Ini adalah keadilan. Mereka telah menabur angin, dan kini mereka menuai badai. Bram dan Rara benar-benar menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Indah telah memastikan bahwa kehancuran mereka tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga terbuka di depan umum, sesuai dengan pengkhianatan yang mereka lakukan secara terang-terangan. Drama kehancuran sosial dan reputasi yang dipicu Indah tak hanya menimpa Bram sendirian, tetapi juga merambat cepat pada Rara. Seperti yang telah Indah perkirakan, hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan tidak akan bertahan lama di bawah tekanan. Ketika gelombang masalah finansial dan sosial menghantam Rara bertubi-tubi, hubungannya dengan Bram mulai retak, lalu hancur berantakan. Rara adalah wanita yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Ia tak pernah benar-benar mencintai Bram, melainkan hanya tertarik pada status, pesona, dan perhatian yang Bram berikan saat ia kesepian. Kini, Bram bukan lagi sumber kesenangan, melainkan sumber masalah. Audit pajak yang tak kunjung usai, klien-klien yang kabur, reputasi yang hancur di kalangan sosialita Jakarta, semua itu adalah beban yang terlalu berat untuk Rara pikul sendirian. Ia merasa seperti kapal yang karam, dan Bram adalah jangkar yang menyeretnya semakin dalam. "Kamu ini bawa sial," teriak Rara suatu malam, saat ia dan Bram berada di Bali, di resor yang dulu menjadi saksi bisu kemesraan mereka, kini terasa dingin dan penuh ketegangan. Ponselnya berdering terus-menerus dengan panggilan dari pengacara dan akuntan. "Bisnisku hancur. Klien-klienku pergi. Semua ini gara-gara kamu dan masalah keluargamu itu." Bram, yang juga sedang tertekan oleh panggilan dari kantor dan cemoohan dari keluarganya sendiri, mencoba membela diri. "Bukan salahku, Ra. Aku tidak tahu Indah akan sekejam ini. Aku sudah minta maaf padanya, tapi dia tidak mau dengar. Aku tidak peduli Indah MU itu sekejam apa." Rara memotongnya, matanya menyala marah. "Yang jelas, hidupku berantakan sejak aku berhubungan denganmu. Kamu hanya membawa masalah, Bram. Aku tidak butuh pria yang cuma bisa menyusahkan dan tidak punya uang lagi untuk membiayaiku." Kata-kata Rara menusuk hati Bram lebih dalam dari 1000 pisau. Ia tak menyangka Rara, wanita yang selama ini ia nikmati pesonanya dan kekayaannya, akan begitu tega menghinanya. Ia menyadari betapa dangkalnya hubungan mereka. Rara tidak mencintainya, hanya memanfaatkan dirinya sebagai pelarian dan mainan baru. Ketika masalah finansial dan sosial Rara semakin parah, ia menyalahkan Bram dan memutuskan hubungan mereka. Tidak ada lagi pelukan mesra, tidak ada lagi tawa genit. Yang ada hanya amarah dan tuduhan. "Pergi dari hidupku, Bram. Aku tidak mau berurusan lagi denganmu. Kamu hanyalah beban." Rara mengusir Bram dari villa mewah yang mereka sewa. Ia tidak ingin lagi melihat wajah Bram, pria yang hanya membawa kehancuran dalam hidupnya. Bram terpuruk. Ia kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Rara, yang menjadi pelariannya dari kenyataan, kini meninggalkannya begitu saja, tanpa ampun. Reputasinya di mata keluarga dan teman-teman dekatnya hancur lebur. Ibunya tak henti-hentinya menangis dan menyalahkannya. Ayahnya yang biasanya tenang, kini menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam.
Dari perusahaan pelayarannya, Bram menerima surat skorsing dan ancaman pemecatan. Peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan di industri pelayaran, bahkan di perusahaan lain, nyaris nol karena namanya sudah tercoreng akibat pelanggaran etika yang ia lakukan. Ia tidak lagi memiliki pekerjaan, tidak lagi memiliki penghasilan, dan tidak lagi memiliki tempat berlindung. Hidupnya yang dulu tertata rapi, kini berantakan seperti puing-puing. Bram berjalan tanpa arah di jalanan Bali, merasa hampa dan sendirian. Ia merindukan senyum indah, tawa polos Putri. Ia merindukan rumahnya yang tenang, kehangatan yang dulu selalu menyambutnya. Ia merindukan hidupnya yang dulu sempurna. Penyesalan itu menghantamnya seperti gelombang pasang, rasa sakit yang luar biasa melumpuhkan setiap sendi tubuhnya. Ia tahu ia telah berbuat kesalahan fatal, kesalahan yang tak bisa ditarik kembali. Ia telah mengkhianati wanita yang tulus mencintainya demi kesenangan sesaat, dan kini ia membayar mahal. Sementara Bram terpuruk dalam kehancuran yang ia ciptakan, Indah, dengan bantuan Dewi, melangkah maju. Pada hari ketiga setelah Bram kembali, saat Bram masih mencoba menata kembali pikirannya yang kalut dan mencoba menghubungi Indah berulang kali, panggilan yang tidak pernah Indah angkat, Indah mengajukan gugatan cerai. Dewi memastikan semua dokumen telah lengkap. Gugatan cerai tersebut tidak hanya menuntut perceraian, tetapi juga hak asuh penuh atas Putri. Indah tidak akan membiarkan Putri berada dalam lingkungan yang tidak sehat, atau memiliki ayah yang tidak bisa dipercaya. Selain itu, Indah juga menuntut sebagian besar aset bersama sebagai kompensasi atas kerugian material dan imaterial yang telah ia alami akibat pengkhianatan Bram. Ini termasuk rumah, sebagian besar tabungan, dan aset lainnya. Ia juga menuntut nafkah anak yang pantas. Surat panggilan sidang tiba di tangan Bram beberapa hari kemudian. Ia membukanya dengan tangan bergetar, membaca setiap baris dengan putus asa. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Indah tidak main-main. Ia telah memutus semua jembatan dan membakar setiap harapan Bram untuk kembali. Bram mencoba menghubungi Indah lagi, memohon untuk bertemu, memohon kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Namun Indah hanya mengirimkan pesan singkat, semua komunikasi akan melalui pengacara saya, Dewi. Di sisi lain, Rara juga menghadapi kenyataan pahit. Butiknya mulai bangkrut, dan aset-asetnya dibekukan untuk penyelidikan pajak. Ia kehilangan teman, uang, dan status sosial. Ia mencoba mencari dukungan dari teman-temannya yang dulu selalu ia traktir, namun tak ada satupun yang bersedia membantunya. Ia sendirian. Hidupnya yang dulu penuh cahaya kini gelap gulita. Bram dan Rara, dua orang yang pernah bersenang-senang di atas penderitaan Indah, kini sama-sama terjebak dalam neraka penyesalan. Mereka kehilangan satu sama lain, kehilangan reputasi, kehilangan harta, dan kehilangan arah hidup. Penyesalan itu nyata, menggerogoti mereka dari dalam, namun sudah terlambat. Indah telah memastikan bahwa mereka akan merasakan harga sebenarnya dari pengkhianatan. 6 bulan kemudian, di sebuah ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang tampak kaku dan formal, suasana terasa begitu tegang. Aroma antiseptik dan kertas-kertas lama memenuhi udara, menjadi latar belakang bisu bagi drama hukum yang akan segera dimainkan. Ini adalah hari sidang perceraian antara Indah dan Bram. Indah duduk tegak di kursi penggugat, mengenakan setelan blazer hitam yang elegan. Wajahnya tenang, memancarkan ketenangan yang dingin, seolah tak ada gejolak badai di dalam dirinya. Di sampingnya, Dewi berdiri kokoh, siap menghadapi segala kemungkinan. Dewi tampak profesional dengan setelan serba gelapnya, tumpukan berkas di tangannya adalah senjata paling ampuh. Tatapannya tajam, mencerminkan kepercayaan diri dan tekad untuk memenangkan kasus ini demi sahabatnya. Di seberang ruangan, duduklah Bram. Ia terlihat sangat berbeda dari Bram yang dulu. Wajahnya kini kuyu, tatapan matanya kosong, dan tubuhnya terlihat lebih kurus. Aura tampan dan kepercayaan dirinya telah sirna, digantikan oleh keputusasaan dan penyesalan yang mendalam. Ia ditemani oleh seorang pengacara yang tampak muda dan kurang berpengalaman, yang sesekali melirik Bram dengan ragu. Proses perceraian berjalan panas. Pengacara Bram memulai dengan mencoba menyangkal tuduhan perselingkuhan, berdalih bahwa itu hanya kesalahpahaman dan Bram sedang dalam perjalanan dinas yang tidak biasa. Ia mencoba membangun narasi bahwa Bram adalah korban kesalahpahaman, dan semua bukti itu bisa dijelaskan. Bram sendiri berusaha memberikan kesaksian dengan suara bergetar, memohon pengampunan di hadapan majelis hakim, dan mencoba meyakinkan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan ingin kembali kepada Indah dan Putri. Namun, bukti-bukti Indah sangat kuat, tak terbantahkan. Dewi berdiri dan mempresentasikan setiap potongan bukti dengan lugas dan meyakinkan. Ia memproyeksikan foto-foto mesra Bram dan Rara di balik layar besar,
memperlihatkan tiket penerbangan dan slip cuti Bram yang menunjukkan tujuan liburan, bukan pekerjaan. Ia menunjukkan transkrip percakapan digital antara Bram dan Rara yang vulgar dan penuh kemesraan. Tak hanya itu, Dewi juga menyertakan laporan kepolisian terkait masalah finansial Rara yang kini telah memasuki tahap penyelidikan resmi, mengaitkan Bram dalam narasi kehancuran moral dan etika. Yang mulia majelis hakim, ujar Dewi dengan suara lantang dan jelas, tergugat telah dengan sengaja melakukan pengkhianatan yang sistematis. Ia memalsukan tujuan kepergiannya, berbohong kepada istri sah dan anaknya, hanya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Bukti-bukti yang kami ajukan bukan sekadar indikasi, melainkan fakta yang tak bisa dibantah. Tindakan ini tidak hanya merusak ikatan pernikahan, tetapi juga merendahkan martabat penggugat dan melukai psikologis seorang anak di bawah umur. Pengacara Bram mencoba interupsi, namun Dewi dengan cepat menepisnya dengan argumen hukum yang solid. Indah, selama Dewi berbicara, menatap Bram. Ada ketenangan yang menakutkan di matanya. Ia tidak lagi merasakan amarah yang membakar, hanya kelegaan bahwa kebenaran akhirnya terungkap di hadapan hukum. Beberapa kali sidang diadakan, dengan saksi-saksi dari pihak Indah, termasuk beberapa teman dekat yang bersedia memberikan kesaksian tentang perubahan sikap Bram dan informasi yang mereka terima. Bahkan, ada seorang mantan rekan kerja Bram dari perusahaan pelayaran yang bersedia memberikan kesaksian bahwa Bram tidak pernah terdaftar dalam daftar awak kapal yang berlayar ke rute yang ia klaim. Dewi sebagai pengacara Indah tampil gemilang, ia tidak hanya mengandalkan emosi, tetapi juga hukum dan fakta, membongkar setiap alibi Bram dengan detail yang mematikan. Pihak Bram semakin terpojok. Mereka tidak memiliki argumen kuat untuk membantah bukti-bukti yang sangat konkret. Bram sendiri tampak semakin putus asa, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membohongi siapapun. Akhirnya, tiba hari pembacaan keputusan pengadilan. Hakim ketua membacakan putusan dengan suara tegas. Pengadilan memutuskan Bram bersalah atas perselingkuhan dan mengakibatkan keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki. Semua tuntutan Indah dikabulkan. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat yang diajukan penggugat, Hakim ketua membacakan, majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan cerai penggugat, Ibu Indah Permata. Hak asuh anak, Putri Anindita, sepenuhnya jatuh kepada Ibu Indah Permata. Serta, penggugat diberikan hak atas sebagian besar aset bersama yang telah diusulkan, sebagai kompensasi atas kerugian material dan imaterial yang diderita akibat tindakan tergugat. Palet hukum diketuk. Indah resmi bercerai. Seketika itu, air mata menetes dari mata Indah, tapi kali ini adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Ia tidak lagi terikat pada Bram, pada kebohongan dan pengkhianatan itu. Ia bebas. Dewi memegang tangannya erat, tersenyum bangga. Kemenangan ini adalah hasil kerja keras dan tekad kuat Indah. Di sisi lain, Bram merosot di kursinya. Putusan itu adalah pukulan telak yang mengakhiri segalanya. Ia kehilangan Indah, ia kehilangan Putri, dan ia kehilangan aset-asetnya. Karirnya di perusahaan pelayaran juga telah berakhir. Ia dipecat tidak hormat setelah skandal ini mencuat. Sementara itu, Rara dan Bram menghadapi konsekuensi penuh dari perbuatan mereka, baik secara hukum, finansial, maupun sosial. Rara dinyatakan bersalah atas penggelapan pajak dan aset-asetnya disita, butiknya bangkrut total, dan ia menghadapi tuntutan pidana yang serius. Ia menjadi paria di kalangan sosialita, namanya tercoreng selamanya. Bram, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan tanpa uang, terpaksa harus tinggal menumpang di rumah orang tuanya yang kini menatapnya dengan kecewa dan malu. Mereka berdua benar-benar menyesal dan terpuruk. Penyesalan itu terpampang jelas di wajah mereka, pahit dan tanpa harapan. Mereka telah membayar harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar kesenangan sesaat. Indah telah membuktikan bahwa keadilan, pada akhirnya, akan menemukan jalannya, dan penyesalan adalah harga yang harus dibayar, kadangkala, dengan kehancuran total. 1 tahun berlalu sejak palu pengadilan diketuk, mengakhiri babak paling menyakitkan dalam hidup Indah. Rumah yang dulu dipenuhi bayangan pengkhianatan kini terasa lapang, diisi tawa Putri dan energi positif yang dipancarkan Indah. Ia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap pemandangan kota Ungaran yang asri di pagi hari, secangkir teh hangat mengepul di tangannya. Senyum tipis terukir di bibirnya, bukan lagi senyum dingin penuh perhitungan, melainkan senyum tulus seorang wanita yang telah menemukan kembali kedamaian. Indah telah bangkit, tidak hanya sebagai korban yang selamat, tetapi sebagai wanita yang lebih kuat, mandiri, dan bijaksana. Perjalanan itu tidak mudah. Ada hari-hari di mana kenangan pahit masih datang menghantui, atau rasa lelah karena harus menjadi orang tua tunggal sekaligus wanita karir yang sukses. Namun, setiap kali keraguan itu datang, ia akan menatap Putri, permata hatinya, dan mengingat pelajaran berharga yang ia dapatkan.
Kekuatan sejati ada pada dirinya sendiri, bukan pada hubungan, bukan pada bergantung pada orang lain. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, untuk menghargai integritas dan harga dirinya di atas segalanya. Indah kini sepenuhnya fokus pada masa depan. Karirnya melesat bagaikan roket. Pengalamannya menghadapi krisis pribadi, justru membuatnya lebih tangguh dan inovatif di dunia profesional. Ide-ide pemasarannya semakin brilian, dan ia berhasil membawa perusahaannya mencapai target-target ambisius. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Putri, memastikan gadis kecilnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh. Mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama, berpetualang ke tempat-tempat baru di sekitar Jawa Tengah, atau sekadar menghabiskan sore di taman. Putri tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas, memahami bahwa meskipun ayahnya tidak ada, ibunya adalah segalanya baginya. Indah juga belajar untuk membangun kembali kehidupannya secara sosial. Hubungannya dengan Dewi semakin erat. Dewi bukan hanya sahabat tapi juga pilar kekuatannya. Mereka sering bertemu untuk sekadar mengobrol santai, atau berbagi tawa yang dulu sempat hilang. Indah juga mulai membuka diri pada pertemanan baru, menjalin koneksi dengan wanita-wanita hebat lainnya yang menginspirasinya. Sementara itu, berita tentang Bram dan Rara sesekali sampai ke telinga Indah, namun kini ia menerimanya tanpa gejolak emosi. Bram, setelah dipecat dari perusahaannya, kesulitan mencari pekerjaan di industri pelayaran. Reputasinya yang hancur membuatnya sulit diterima dimanapun. Ia terpaksa bekerja serabutan, tinggal di rumah orang tuanya, dan menghadapi cemoohan serta penyesalan yang tak berujung. Ia sesekali mencoba menghubungi Putri, mengirimkan hadiah, atau meminta Indah untuk bertemu, namun Indah selalu menjaga jarak dan berkomunikasi hanya melalui perantara. Ia memastikan Putri tahu ayahnya menyayanginya, namun batasan yang jelas telah ditarik. Rara juga menghadapi nasib serupa. Bisnisnya benar-benar bangkrut, aset-asetnya disita, dan ia harus menghadapi proses hukum yang panjang. Ia kehilangan semua kemewahan dan status sosialnya. Hidupnya yang dulu penuh gemerlap kini gelap gulita, diasingkan dari lingkungan yang dulu memujanya. Mereka berdua, Bram dan Rara, benar-benar menyesal dan terpuruk, sebuah konsekuensi nyata dari pengkhianatan yang mereka lakukan. Indah telah membuktikan bahwa pengkhianatan tidak akan pernah menang. Kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Ia telah menunjukkan bahwa penyesalan adalah harga yang harus dibayar mahal. Indah tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah memaafkan, bukan untuk Bram, tapi untuk dirinya sendiri, untuk membebaskan hatinya dari belenggu amarah. Ia menatap masa depan dengan optimisme yang baru. Indah tahu hidup mungkin masih menyimpan tantangan. Namun ia percaya diri bahwa ia akan mampu menghadapinya. Mungkin di suatu hari nanti, cinta yang lebih tulus dan pantas akan datang mengetuk pintu hatinya. Tapi untuk saat ini, kebahagiaan Indah terletak pada Putri, pada karirnya, dan pada dirinya sendiri. Ia telah membangun kembali hidupnya dari puing-puing, menjadi versi terbaik dari dirinya. Ini bukan akhir. Ini adalah babak baru yang penuh harapan dan kekuatan.